Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan kajian kita atas kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Dan kita masih membahas tentang pengertian iman dan penafsirannya. Pengertian iman dan tafsir dari iman. Pada pertemuan kemarin kita telah membaca ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang atau makhluk-makhluknya yang terpilih, bahwa mereka itu dijadikan cinta kepada iman. Allah jadikan keimanan itu indah dalam hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mereka benci kepada kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dan penulis mengatakan fahadhihi akbarul minan, maka ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini adalah kenikmatan yang paling besar. An yuhabbiballahul imana lil abdi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk seorang hamba itu cinta kepada iman. Jadi ketika Allah menjadikan seorang hamba itu cinta kepada keimanan, maka ia adalah sebesar-besar nikmat. Wa yuzayyinuhu atau wa yuzayyinahu fi qalbi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan itu indah di dalam hatinya. Wa yudhiqahu halawatahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut dapat merasakan kelezatan iman, merasakan manisnya iman. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanqadu jawarihuhu lil amali bi syara'i'il Islam, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan anggota badannya tunduk kepada pengamalan dengan syariat-syariat Islam. Wa yubaghidallahu ilaihi asnafal muharramat, dan termasuk juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya benci, menjadikan hamba tersebut benci kepada berbagai macam perkara yang diharamkan. Nah, jadi ketika dalam hati kita ada kecintaan terhadap iman, iman itu terasa indah di dalam hati,
ya, kita bisa merasakan lezatnya iman. Kemudian anggota badan kita tunduk kepada syariat Islam. Pun demikian hati kita benci kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah akbarul minan, maka dia adalah kenikmatan yang paling besar. Wallahu alimun biman yastahiqqu an yatafaddala alaihi bihadzal fadli, dan Allah Maha mengetahui terhadap siapa saja yang berhak Allah karuniakan kepadanya keutamaan atau karunia ini. Hakimun fi wad'ihi fi mahallihi laiqi bihi. Allah Maha bijaksana dalam hal meletakkan kenikmatan ini di tempatnya yang layak. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memang berhak, ya, untuk mendapatkan kenikmatan ini. Maka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa mereka layak mendapatkan kenikmatan ini. Penulis mengatakan kama tsabata fis sahihi, sebagaimana tetap di dalam hadis yang sahih, ya, dalam kitab sahih maksudnya, ya, hadis di Sahih Bukhari dan Muslim. Min hadithi Anas radhiyallahu anhu, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang siapa saja 3 perkara itu ada pada dirinya, wajada halawatal iman, atau wajada bihinna, dia akan mendapatkan bihinna dengan 3 perkara ini, halawatal iman, lezatnya keimanan. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua dari 3 perkara ini adalah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an yarji'a an dinihi, dan dia tidak suka untuk kembali dari agamanya, artinya kembali kepada kekafiran. Dia tidak suka, ya, dengan kekafiran. Kama yakrah an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, hadis masyhur, ya, berkaitan dengan tanda-tanda lezatnya iman, atau 3 perkara yang siapa saja 3 perkara ini ada dalam dirinya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya keimanan. Nah, penulis mengatakan fadzakara aslal iman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang pokok keimanan. Tentang pokok keimanan. Apa itu aslul iman di sini? Alladzi huwa mahabbatullah wa rasulih, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya termasuk di antara pokok, ya, dari pokok-pokok keimanan. Wala yuktafa bimutlaqil mahabbah, ya. Dan tidak dicukupkan dengan sekedar cinta. Tidak cukup hanya dengan sekedar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Balla budda, akan tetapi harus antakuna mahabbatullah, ya, keadaan cintanya kepada Allah itu muqaddamatan
ala jami'il mahabi. Ya, cintanya kepada Allah itu haruslah didahulukan atas seluruh ya hal-hal yang dicintai. Ya, jadi tidak hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak cukup. Seorang yang beriman, ya, dia akan mengedepankan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya itu di atas seluruh ya, hal-hal yang dia cintai selain keduanya. Wa dzakara tafri'aha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang cabangnya. Jadi cabang dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bi an yuhibba lillah wa yubghidha lillah. Cabang dari cinta kepada Allah adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Dan benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Fayuhibbul anbiya, maka orang beriman itu dia mencintai para nabi. Ya, cinta kepada para nabi adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Was-siddiqin, cinta kepada as-siddiqin. Ya. Wasyuhada was-salihin, cinta kepada para syuhada. Ya. Was-salihin, dan cinta kepada orang-orang saleh. Li annahum qamu bimahabillah, karena mereka adalah orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Wahtassahum min baini khalqihi, dan karena mereka itu Allah Subhanahu wa taala khususkan mereka di antara seluruh makhluknya. Nah, ini cabang dari cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Orang yang cinta kepada Allah, maka ketika dia cinta kepada selain Allah, cintanya itu karena Allah. Ya. Dan tentu saja juga ya, ketika membenci sesuatu, bencinya itu karena Allah. Maka dia akan senantiasa membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara daf'a ma yunaqiduhu wa yunafihi, dan Rasul juga menyebutkan penolakan terhadap apa yang bertentangan dengannya dan yang menafikannya. Wa annahu, dan bahwasannya dia yakrah, tidak suka, an yarji'a an dinihi, dia kembali dari agamanya, maksudnya kembali kepada kekufuran, meninggalkan agamanya. Dia tidak suka untuk meninggalkan agamanya. A'zam karahatin, ya, tuqaddaru a'zam min karahati ilqaihi finnar. Maka dia tidak suka kepada kekufuran, ya, dengan kebencian, ketidaksukaan yang sangat besar, sebagaimana ya besarnya kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia tidak suka kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, karena kekufuran, hal-hal yang bertentangan dengan iman, semuanya akan ya, mengakibatkan seseorang masuk ke dalam neraka. Wa akhbara fi hadzal hadits, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis ini, anna lil imani halawatan fil qalbi, bahwasannya iman itu memiliki kelezatan di dalam hati. Jadi iman itu memiliki rasa yang manis, yang lezat di dalam hati.
yang bisa dirasakan oleh hati. Di kelezatan iman itu dirasakannya oleh hati, bukan oleh lisan, bukan oleh anggota badan. Idza wajadaha al-'abdu, jika seorang hamba bisa mendapatkan kelezatan, kelezatan iman ini, salathu anil mahbubati dunyawiyah, maka kelezatan iman itu akan melepaskan hamba tersebut dari berbagai macam perkara yang dicintai, dari perkara-perkara dunia. Jadi apa-apa yang dicintainya dari perkara-perkara dunia itu akan lepas darinya, dengan sebab dia telah merasakan kelezatan iman. Wa anil aghradin nafsiyati, kelezatan iman yang ada dalam hati tersebut akan melepaskannya dari tujuan-tujuan hawa nafsu. Wa aujabat lahul hayatat thayyibah, dan kelezatan iman ini juga akan mendatangkan untuknya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Fa inna man ahabballaha wa rasulahu, karena sesungguhnya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, lahaja bi dzikrillahi tab'an, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya maka dia pasti akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lahaja bi dzikrillah, senantiasa terus menerus lisannya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, karena orang yang mencintai sesuatu maka dia akan sering menyebut-nyebutnya. Maka dia akan sering menyebut namanya. Ketika kita cinta kepada Allah, maka secara otomatis kita akan sering menyebut namanya. Kalau kita cinta kepada selain Allah, maka kita akan sering menyebut namanya juga. Orang yang cinta dengan harta misalnya, dia akan senantiasa menyebut-nyebut harta itu. Ketika dalam obrolan-obrolan pun yang dibicarakannya adalah harta, yang diingat-ingatnya adalah harta. Ya. Ketika dia menyukai suatu permainan, maka yang akan disebut-sebut juga adalah nama permainan itu. Ketika dia menyukai suatu hobi, suatu aktivitas, kegiatan, maka yang disebut-sebut adalah sesuatu itu. Begitu seterusnya. Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikri, orang mencintai sesuatu itu pasti akan sering menyebut-nyebutnya. Wajtahada fi mutaba'atir rasul, dan orang cinta kepada Allah dan Rasulnya itu maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mengikuti Rasul. Wa qaddama mutaba'atahu ala kulli qaulin, dan akan mendahulukan mutaba'ah kepada Rasul itu atas setiap perkataan. Maka perkataan Rasul akan selalu dia utamakan di atas perkataan yang lain. Wa ala iradatin nufusi wa agradiha, dan dia akan utamakan mutaba'ah Rasul itu, mengikuti Rasul itu di atas hawa nafsunya, di atas keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan hawa nafsunya. Wa man kana kadzalik, dan barang siapa yang seperti itu keadaannya, fa nafsuhu mutmainnah, maka jiwanya akan tenang. Mustahliyatun lit ta'at, jiwanya akan tenang, dan jiwanya itu akan merasakan kelezatan di dalam ketaatan. Merasakan kelezatan, merasakan keindahan ketika dia melaksanakan ketaatan-ketaatan. Qad insyaraha sadru sahibiha lil Islam, telah lapang dada pemilik jiwa ini kepada Islam. Fahuwa ala nuri min rabbi, maka dia di atas cahaya dari Rabbnya. Wa katsirun minal mu'minin, dan banyak dari orang-orang beriman, kata penulis, la yasilu ila hadhil martabatil aliyah. Nah, jadi banyak dari kalangan orang-orang beriman, dalam hatinya ada aslul iman, dalam hatinya ada mutlaqul iman, dalam hatinya ada keimanan, ada pokok keimanan dalam hatinya, tapi tidak bisa mencapai derajat ini. Tidak bisa mencapai derajat yang sangat tinggi ini.
ya, derajat sampai dia merasakan lezatnya iman. Walikullin darajatum mimma amilu, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing dari mereka itu memiliki derajat-derajat disebabkan karena apa yang mereka amalkan. Disebabkan karena apa yang mereka amalkan. Nah, itulah materi kita, pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.